Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita kuliah yang pertama ya. Jadi saya nanti belum begitu banyak mengenal dari Anda semua. Jadi mau nanti ini ya, masing-masing membuat ringkasan datanya ya, dikirim ke grup kelas kita. Jadi nama, nama mungkin sama asal perguruan tingginya masing-masing untuk dikirim ke grup kelas kita itu, biar saya lebih mengenal Anda. Kemudian ini ada yang dari mahasiswa UPN juga ada nggak? Yang ini kayaknya khusus dari luar ya sepertinya. Tapi enggak apa-apa, nanti kalau misalnya ada kan ya bisa digabung. Jadi sementara seperti itu sambil jalan mungkin masih bisa bertambah ini kelasnya mungkin. Oke, jadi yang saya minta masing-masing untuk memperkenalkan diri, tapi cukup di ini aja ya, cukup di lewat file doc atau PDF gitu. Ini saya sambil mengikuti workshop, nggak apa-apa. Baik, mungkin tadi sudah download semua presentasinya ya. Presentasinya sudah di download semua ya, file materi kita. Ini mungkin secara cepat saya sampaikan. Ini sebentar. Ini kelihatan di situ? Terlihat, Pak. Ya, oke ya. Terlihat, Pak. Oke, ya. Jadi ini mata kuliah robotika kita. Jadi intinya ini mungkin sedikit profil tentang saya sama mungkin risetnya ada di sini. Ini maksud saya kalau Anda kebetulan memiliki riset yang sama atau Anda mencari bahan untuk penelitian, bahan untuk untuk riset yang terkait keahlian saya ada di sini. Jadi Anda bisa milih dan bisa download di sini semua ya. Ini bisa Anda download. Nah, kemudian nanti riset yang saya tekuni kebetulan terkait dengan ini. Jadi ada IoT, AI ini kecerdasan buatan riset group. Kemudian drone dan robotik. Nah, ini memang saya suka meneliti di sini sama Fishcare Lab. Fishcare Lab ini yang terkait dengan bagaimana budidaya ikan secara cerdas gitu ya. Nanti banyak di sini di bawah ini kan ada link publikasi yang bisa Anda download. Oke, khusus untuk mata kuliah robotika ini materinya Anda bisa menggunakan buku ini. Nah, ini kebetulan buku kami berdua tahun kemarin 2019 baru terbit. Ini bukunya masih baru. Anda pakai buku ini saja, tapi saya kira menggunakan buku ini sudah lengkap untuk belajar robot era terkini. Karena di sini robotnya sudah menggunakan sistem cerdas, terutama sistem cerdasnya ini sebenarnya ada mata kuliah sendiri. Mata kuliah kecerdasan buatan kan ada sendiri. Nah, biasanya diajari juga neural network atau deep learning. Yang terkini kan deep learning, atau juga di mata kuliah mesin learning juga ada ya. Nah, itu bisa digabung. Tapi di sini nanti poinnya adalah deep learningnya ini untuk membantu atau sebagai mata dari robotnya. Kemudian pemrogramannya yang dipakai menggunakan Python dan Arduino ya. Python ini untuk deep learningnya, Arduino untuk microcontrollernya. Kemudian nanti kita lengkapi sensor kamera. Kameranya ini lebih senang saya menggunakan Kinect Xbox, karena Kinect Xbox ini kalau Anda cari papernya ini cukup banyak sekali. Jadi kalau Anda cari download di internet, Kinect Xbox ini sendiri bisa menjadi penelitian tersendiri yang cukup menarik ya. Nah, makanya sekarang di sini digabungkan semua di buku ini ya. Nah, buku ini nanti mungkin saya buatkan ringkasan-ringkasannya untuk setiap perkuliahan. Termasuk apa yang harus Anda persiapkan. Nah, tentunya kalau bisa ya Anda punya ininya ya, punya miniatur robot yang bisa diganti otaknya. Ya, jadi anggapannya mekaniknya sudah ada, atau kalau belum nanti ya sekilas kita perlu disampaikan. Kemudian secara umum kita lebih banyak ke otaknya, di mana ini pakai mikro yang bisa connect internet,
Kenapa harus pakai internet? Ya supaya robotnya bisa dikontrol lewat jarak jauh. Nah ini menggunakan Internet of Things. Nah ini semua adalah teknologi terbaru menggunakan Internet of Things-nya. Ini saya kira cukup menarik riset robot yang menggunakan Internet of Things ini. Nah kemudian salah satu paper saya yang masih hangat juga ini tahun 2020 kemarin, ini Anda bisa ngambil dari kursor ini ya. Dan lain-lain di sini adalah bebas. Anda nyari literatur di internet cukup banyak yang lain, tapi saya kira Anda dengan dua ini saja insya Allah sudah bisa membangun sebuah robot yang cukup bagus untuk penelitian maupun untuk ya sekedar bagaimana Anda mau riset di dunia robot ya. Nah ini buku ini juga sudah banyak di toko-toko buku ya. Jadi kalau Anda di Togamas dan lain-lain juga sudah ada. Tapi kalau nyari di Shopee ini ada. Di Shopee tinggal diklik alamat ini Anda bisa beli bukunya ini. Nah, kalau misalnya nggak beli ya nggak apa-apa. Jadi Anda misalnya nggak beli juga nggak apa-apa. Nanti tinggal ngikut dari slide-slide saya saja. Nah ini yang di kursor yang baru terbit, jadi di paper ini juga sudah menggunakan kombinasi semua. Tapi karena bentuknya paper kan sangat ringkas, jadi paper ini adalah ringkasan dari buku yang tadi ya. Ini bukunya, kalau ini diringkas dalam bentuk paper. Nah ini yang papernya sudah lengkap menggunakan IoT juga, kemudian juga pakai deep learning juga ya. Ini tadi sudah saya kirim juga di grup papernya, jadi Anda bisa baca-baca dulu. Jadi pertemuan kita kali ini lebih fokus ke brainstorming saja, lebih ke arah brainstorming. Apa yang Anda harus persiapkan, saya kira menggunakan buku dan paper ini sudah cukup lengkap. Nah mungkin mengenai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai referensinya. Ada yang mau ditanyakan? Suara saya jelas ya, ditangkap? Baik, jelas. Jelas Pak. Ya, kalau ada yang tanya silakan, enggak apa-apa. Kalau enggak ada, saya lanjutkan. Izin bertanya Pak. Ya, gimana? Untuk harga bukunya sendiri itu berapa Pak? Itu kalau di ini macam-macam ya. Paling mahal kayaknya 60 ribu kayaknya. Paling mahal kayaknya 60 ribu tadi ya. Di Shopee saya lihat ini ya, kelihatan ya. Ini alamatnya tadi sudah saya taruh di link. Mungkin ada lagi yang murah kalau Anda nyari dari yang lain. Di toko buku langsung mungkin juga ada. Banyak kok, di toko buku juga sudah ada. Oke, tapi kalau misalnya Anda beli juga tidak apa-apa ya. Kalau ini buku saya sendiri misalnya, nggak beli juga tidak apa-apa. Tapi nanti ikuti di setiap perkuliahan, nanti mudah-mudahan bisa saya buatkan slide presentasinya. Oke, kemudian ini ya, tadi masalah materi, berarti sudah jelas ya, buku yang dipakai itu saja, sama papernya ini. Nanti kita yang kita pelajari, kalau Anda bisa dinyatakan sukses, itu kalau Anda bisa menirukan yang sudah saya lakukan di paper ini ya. Ini sudah lengkap, jadi robotnya sudah ada, lengkap elektroniknya juga sudah ada, kemudian mekaniknya itu menggunakan robot RC, kemudian algoritmanya pakai deep learning untuk pengenalan polanya, sensornya pakai Kinect, kemudian koneksinya sudah pakai Internet of Things. Nah, ini sudah paling komplit. Oke, jadi saya lanjutkan itu mengenai referensi. Ini bukunya, ini papernya. Nah, sekarang kita masuk sedikit materi di sini, kita secara cepat aja. Nah, kira-kira mengapa Anda belajar robot ya? Mengapa belajar robotika? Ya ini saya kira yang lagi tren sekarang ini ya. Selain itu ini biasanya menjadi tiketnya anak-anak untuk tiket ke luar negeri biasanya ya. Nah ini jadi banyak kompetisi robot baik tingkat nasional maupun dunia. Biasanya anak-anak ini berlomba-lomba ikut komunitas robot biar bisa ikut kompetisi robot, dan kalau juara di nasional kan bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ya, ini menggunakan tiket kompetisi robot ini. Selain itu juga banyak peluang bagaimana Anda menerapkan pemrograman sistem cerdas yang langsung kelihatan hasilnya ya.
kelihatan performance dari robot itu dari algoritma yang digunakan. Nah, di sini makanya robot-robot modern ini sudah gabungan dengan teknologi kecerdasan buatan ini. Ini saya kira maka penelitian ini jadi cukup menarik, termasuk kalau Anda nanti bisa mewujudkan pemrograman ini, saya kira cukup banyak ininya ya, manfaatnya. Ini salah satu gambaran kompetisi robot KRI nasional. Ini juga, ini KRI tahun 2018. Ini saya kira suasananya Anda cukup akrab. Kalau Anda sudah pernah mengikuti, saya kira ini cukup menarik mahasiswa ya. Setiap mahasiswa memimpikan bisa bertanding di sini ya, yang suka robot. Termasuk ini yang tren sekarang adalah humanoid robot. Ini juga lebih spesifik, banyak kecerdasan buatannya yang lebih banyak diisikan ya, diinjek ke robotnya, karena robotnya kan ya mungkin nggak terlalu jauh beda dari robot tahun ke tahun, cuma idenya saja ya, bagaimana algoritma robot mengenali bola, mengenali lawan, mengenali gawang, sampai dia bisa menggiring bola, menendang ke gawang lawan, tidak ditendang ke gawang sendiri ya. Nah, ini seperti ini. Ini adalah penerapan di lapangan cukup menarik kalau Anda mau meneliti ini, saya kira. Nah, ini yang punyanya UGM ya, yang pernah juara. Nah, oke. Nah, untuk studi kasus kita, sendiri, kita akan mencoba menggunakan robot yang ada di buku saya tadi. Robot yang di paper tadi, itu namanya kan robot BNU 4.0, Bela Negara University 4.0. Nah, sini intinya adalah bagaimana menggabungkan robot dengan teknologi kecerdasan buatan, lebih spesifik di deep learning, dan koneksinya menggunakan koneksi IoT yang terbaru saat ini. Ini saya kira cukup menarik, mudah-mudahan nanti Anda sampai selesai bisa lah mewujudkan ini. Nanti kalau dari perkuliahan kurang menyerap, nanti masih ada grup kelas. Nah, di grup kelas itu Anda bisa mendiskusikan banyak hal. Jadi saya tidak membatasi di perkuliahan saja. Jadi lewat kelas grup kita itu bisa Anda manfaatkan sebaik-baiknya untuk Anda melakukan riset ini. Jadi Anda boleh bertanya meskipun tidak sedang kelas. Di grup Anda boleh bertanya apa saja. Nanti kan kalau kita sudah sampai ke skripnya, pakai skrip Arduino, pakai skrip Python, nah itu kan itu sudah mulai teknis. Nanti saya kira akan banyak pertanyaan, tidak harus di kelas ya, boleh bertanya di grup kelas, grup WA itu. Nah, ini gambarannya. Jadi target kuliah nanti mempelajari ini. Ini kan yang sudah jadi seperti ini. Ini robotnya saya dari RC-Car ya. RC-Car ini kan robot mainan itu ya, robot mainan RC itu robot mainan RC. Nah, kita buang elektroniknya cuma dipakai yang untuk ngontrol motornya. Jadi elektronik untuk ngedrive motornya, tapi nanti driver motor kita ganti juga. Tapi yang untuk belok kiri, belok kanan itu untuk di depan ini tetap dipakai, kabel-kabelnya dipakai, yang drivernya aja yang diganti. Kemudian otaknya pakai mikrokontrolernya juga ada ini mikrokontrolnya. Ini mikrokontrol yang support koneksi ke internet. Jadi salah satunya pakai tipe Node MCU ya. Pakai Node MCU itu sudah bisa connect internet. Nah, jadi Anda beli RC mainan itu juga bisa diperoleh, diganti elektroniknya dengan mikrokontroler sendiri ya. Loh Pak, kalau Anda harus beli ya nggak apa-apa, nanti hanya buat pengetahuan ya nggak apa-apa. Atau beli robot lain yang sudah jadi, nanti diganti otaknya, gitu, diganti programnya juga bisa. Karena rata-rata robot yang dijual di lapangan nggak bisa connect internet kan. Kalau Anda cari di Tokopedia, robot-robot yang sudah jadi itu nggak bisa connect internet, nanti terpaksa Anda tambahi sendiri modul Wi-Fi-nya. Itu tapi perlu sedikit pemrograman bagaimana menggabungkan Wi-Fi dengan mikro yang sudah ada. Kalau Anda pakai tipe yang ini, Node MCU ini di dalamnya sudah ada Wi-Fi 8266 yang bisa untuk mengonekkan ke internet.
Nah, seperti ini kira-kira gambaran robotnya. Kemudian untuk sensornya, untuk mengenali objek cukup pakai Kinect ya. Coba kalau saya nggak mau pakai Kinect, pakai webcam ya boleh saja. Pakai IP cam ya boleh ya. Kamera biasa boleh. Atau kamera yang khusus untuk mikro juga ada. Cuma ini kenapa saya pakai Kinect? Karena Kinect sendiri di paper-paper kan cukup banyak. Jadi Kinect-nya sendiri, ini buat penelitian tersendiri juga banyak. Jadi robot Kinect untuk mengenali objek. Kenapa harus Kinect? Karena dia selain ada fitur RGB, dia ada D. Biasanya kan kalau kamera hanya RGB, red, green, blue. Nah, khusus Kinect ini bisa RGB dan D, ya, RGBD. Itu adalah depth, kedalaman. Jadi biasanya bisa dibuat simulasi 3 dimensi dan sebagainya. Nah, ini kelebihan dari kamera ini. Oke, sekilas seperti itu. Jadi nanti yang kita pelajari bentuk akhirnya seperti ini. Nah, untuk sampai ke sini nanti step by stepnya ada di urutan buku yang sudah saya share itu ya. Itu urutan step by stepnya. Nanti kita goalnya adalah seperti ini. Goalnya adalah robot yang bisa kita gerakkan lewat jauh, lewat handphone. Oh, ini handphonenya nggak diperlihatkan. Harusnya ada handphone juga. Jadi ini bisa dikendalikan lewat handphone, dikendalikan lewat laptop. Yang laptop berbasis web, yang di handphone mobile. Kemudian mengenali objeknya pakai deep learning, pakai kamera Kinect. Dari sini nanti robot bisa mengenali objek yang ada di depannya. Nah, nanti skill yang Anda butuhkan, pertama nanti Anda butuh Arduino, tapi Arduino ini ya untuk microcontroller Arduino-nya sendiri itu harus ada supaya Anda bisa mengimplementasikan script script Arduino-nya ya, untuk script Arduino. Dengan script Arduino ini nanti Anda berkomunikasi dengan yang Anda inject ke dalam microcontrollernya. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah Jupyter, ini untuk pemrograman Python-nya ya. Kan karena robot kita kan selain robot yang untuk bergerak, dia juga connect ke laptop. Connect ke laptop itu untuk membaca Kinect-nya ya, kamera Kinect. Nah, kamera Kinect kan mengenali objek, mengenalinya pakai deep learning. Nah, deep learning-nya ini menggunakan algoritma Python, menggunakan pemrograman Python gitu ya. Nah, nanti mungkin kita step by step yang disiapkan, mungkin nanti yang Arduino dulu, artinya robotnya bisa sampai jalan dulu, baru terakhir nanti kita belajar deep learning-nya yang pakai Python ya. Jadi ini yang harus disiapin nanti, tapi pelan-pelan aja. Ini kita anggap Anda belum pernah memogram robot, jadi nanti kita dari basic saja. Kalau ada yang sudah ngambil mikro, mungkin ya lebih baik. Tapi kalau misalnya belum, ya nanti kita belajar dari awal semua saja, nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi ini yang Arduino ini nanti untuk memogram microcontrollernya. Kemudian yang Jupyter Notebook ini nanti untuk memogram Kinect-nya untuk mengenali objek menggunakan deep learning. Nah, ini salah satu contoh hasil pengenalan dari robotnya. Pada saat robot bergerak, dia mengenali ada botol di depannya ya. Saya kira seperti ini. Salah satu gambarannya. Oke, seperti itu gambaran lengkap dari kuliah kita. Mungkin sudah ada di nah ini urut-urutannya ya. Ini kan tadi juga sudah saya kirim di grup. Jadi urut-urutan yang kita pelajari sampai goalnya seperti tadi. Ini yang pertama tentunya apa? Yang pertama konsep saja, pendahuluan mengenai perkembangan dari robot terkini. Kemudian ini Anda bisa merancang dan membuat. Nah, ini tentunya bisa dipersingkat dengan memanfaatkan RC car ya. Tinggal beli RC car, nanti elektroniknya yang diganti microcontroller gitu. Kemudian untuk kameranya Anda bisa pakai Kinect ya, Kinect Expo kalau mau persis seperti ini ya. Kemudian ini kita setelah belajar merancang dan membuat robotnya, selanjutnya kita mengenal bagaimana cara komunikasi robot tadi menggunakan Internet of Things, ya kan? Nah, makanya kita tadi belajar dasar-dasar Internet of Things di sini, terutama yang terkait bagaimana menghubungkan pemrograman mikro tadi dengan internet cloud ya, cloud IoT ya.
di sini ya, di sini. Kemudian kalau Anda sudah dapat dasar-dasar dari IoT, baru nanti belajar bagaimana program microcontroller supaya bisa connect IoT ya di sini. Di bab 4-nya ini memogram microcontrollernya. Nah, seperti ini ya. Kemudian setelah Anda memahami bagaimana memogram microcontroller untuk koneksi ke IoT, selanjutnya kita belajar kameranya sendiri. Nah, kamera Kinect Xbox 360 spesial yang kita pakai untuk robot ini tadi karena kelebihannya adalah RGBD. Selain red, green, blue, dia juga menampilkan fitur D, deep depth kedalaman ya. Nah, baru yang selanjutnya step kalau Anda sudah menguasai pemrograman microcontrollernya dan sudah bisa koneksi ke Internet of Things-nya dan sudah ada kameranya, baru Anda kalau sudah siap belajar sedikit kecerdasan buatan yang siap pakai, yang running lewat OpenCV, pakai menggunakan Jupyter Notebook. Nah, ini kita bisa menggunakan salah satu algoritma yang terkenal sekarang yaitu deep learning ya. Menggunakan deep learning, ini nanti digunakan untuk mengenali objek. Nah, ini dasar-dasar dari machine learning dan deep learning ada di situ. Baru yang terakhir di pertemuan atau maksudnya di pembahasan item yang terakhir, di tema terakhirnya adalah bagaimana Anda memprogram robot cerdas menggunakan deep learning tadi. Nah, di sini dan termasuk uji cobanya bagaimana robot yang dilengkapi kamera Kinect tadi mengenali objek. Nah, kalau Anda sudah menguasai semua ini, nah barulah lengkap ya. Ini adalah step by step dari yang paling gampang belajar mikronya, bagaimana ngoding mikro di Arduino-nya, bagaimana mempelajari koneksi mikro untuk ke Internet of Things-nya, kemudian sedikit internet deep learning untuk kecerdasan buatan yang digunakan pengenalan objeknya, baru terakhir Anda bagaimana memogram kecerdasan buatan tadi di atau dengan algoritma deep learning tadi di Python. Jadi script yang dibutuhkan dua, yaitu pemrograman di microcontroller ini Anda menggunakan Arduino, dan di pemrograman deep learning ini Anda gunakan Python ya. Jadi dari kuliah ini sebenarnya Anda belajar robot, juga belajar pemrograman, dapat 3 ya. Dapat pemrograman Arduino, dapat pemrograman Python, dapat robotiknya sendiri gitu ya. Termasuk gabungan dengan kecerdasan buatannya ya. Ini gabungan semua mata kuliah ini harusnya ini. Nah, seperti itu kira-kira yang kita pelajari nanti dari awal sampai akhir. Sementara pertemuan yang khusus hari ini saya lebih banyak ke brainstorming. Anda perlu siapkan apa yang sudah saya kirim lewat grup tadi, dibaca-baca semuanya dulu. Nanti diskusinya bisa lewat grup WA yang ada di grup itu ya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Ya, saya Fajri Maulana dari ITK, Pak. Saya mau ITK itu menanyakan apa ya? Institut Teknologi Kalimantan, Pak. Oh, Institut Teknologi Kalimantan. Iya, iya, iya. Jadi kalau di tempat kami kan, Pak, ada namanya kontrak kuliah kayak pembagian nilai UTS, UAS itu kalau untuk mata kuliah ini bagaimana ya, Pak? Itu nanti gampang lah ya. Itu setelah ini aja. Ini secara garis besarnya dulu ya. Jadi ini yang total dari awal sampai akhir yang dipelajari seperti itu. Nanti biasanya kalau saya lebih banyak ke
Wah, sorry ya, barusan koneksinya ini kelihatan. Ya, jadi seperti itu. Pada intinya berbasis project. Jadi kan kalau mata kuliah seperti ini, kalian bagaimana Anda bisa, ini banyak yang harus dia siapkan. Jadi Anda harus bisa mulai menyiapkan hardware-nya ya. Hardware-nya adalah otaknya berupa microcontroller. Karena mata kuliahnya robotika, jadi siapkan saja. Kalau Anda punya RC mainan itu ya bisa pakai itu. Kalau tidak, mikronya saja ya. Jadi mikronya saja juga nggak apa-apa. Nanti dari mikro itu, tapi kalau bisa mikro yang bisa connect internet, makanya yang support 8266 itu. Jadi Node MCU salah satunya ya, pakai Node MCU. Kemudian nanti kan harus ada skill pemrograman basicnya dari Arduino ya. Kemudian kalau Arduino sudah paham, bisa handle Arduino, sudah bisa connect internet, itu sudah separuh jalan ya. Kalau sudah bisa connect internet menggunakan Arduino, itu sudah pemrograman yang pertama. Itu kalau secara kontrak itu sudah 50% ya. Dari kontrak kuliah kita itu sudah 50%. 50% sampai Anda bisa ngontrol mikro, sudah bisa ngontrol microcontroller dan sudah bisa mengkonekkan ke Internet of Things. Itu baru 50% di kontrak ya. Kalau Anda bisa menguasai sampai situ sudah menguasai 50%, nanti 50% sisanya itu kalau Anda mau melanjutkan ke pengenalan objek. Jadi robotnya bisa mengenali objek. Nah, salah satunya kan pakai algoritma kecerdasan buatan menggunakan deep learning. Ya, itu baru lengkap. Loh Pak, apakah harus sampai di sana semua? Lah makanya nanti saya lihat, enggak harus sih. Saya lebih suka melihat usahanya ya. Saya lebih suka melihat proses. Jadi Anda tidak semata-mata hasil saja, tapi Anda kalau bisa prosesnya juga mengikuti, Anda bisa mengerti, nanti lebih banyak mungkin diskusi kalau Anda nggak paham bisa lewat grup. Jadi nanti banyak yang harus kita pelajari. Intinya project base ya. Cuma kalau RPS mungkin RPS mengikuti yang di daftar isi buku tadi aja ya. Memang belum saya siapkan, tapi nanti isi poin-poinnya seperti yang ada di buku ya. Seperti yang di buku tadi urutannya. Kan tadi daftar isinya sudah saya berikan. Jadi kira-kira seperti itu RPS-nya. Kalau kontraknya kita biasanya nanti ada UTS sama UAS. UTS sama UAS sebenarnya lebih ke arah formalitasnya ya, tapi pada intinya nanti kalau skillnya kan sebenarnya bisa kelihatan dari mungkin ya tugas-tugas ringan. Jadi nanti ada kayak bagaimana Anda menunjukkan bahwa Anda sudah bisa memogram Arduino-nya, itu kan harus Anda tunjukkan. Nah, nggak tahu caranya gimana ini. Nanti kalau bisa lewat online ya bisa online. Kalau tidak ya nanti mungkin semacam buat ringkasan. Bikin ringkasan dari project-project atau step by step dari apa yang ada di buku itu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi semoga ini ya, semoga bisa menjawab. Jadi nanti lebih ke arah skill. Jadi kita ngukur kinerjanya kan. Yang penting Anda bisa ngoding itu sudah seneng saya. Anda sudah bisa ngoding. Kalau nggak bisa ngoding mikro dan Arduino dan Python ya salah satu paling tidak. Jadi minimal Anda bisa ngoding Arduino dan bisa menjalankan robot jarak jauh pakai Internet of Things. Itu saya kira saya sudah seneng ya. Kalau misalnya mau bisa sekalian ngoding pakai Python-nya supaya robotnya bisa mengenali objeknya, itu saya lebih senang lagi. Jadi seperti itu kira-kira bisa menjawab ya. Jadi RPS-nya yang nyusul mungkin. Kalau inti dari RPS sama seperti daftar isi buku tadi. Seperti itu kira-kira ya. Baik Gimana, Pak, jelas? terima kasih Pak. Jelas sekali Pak. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu ya. Jadi nanti seperti materi yang sudah saya sampaikan tadi dibaca-baca dulu. Nanti diskusi, pertanyaan dan lain-lain bisa lewat grup di kelas kita. Seperti itu ya. Jadi diskusinya masih bisa terbuka. Anda bisa lewat kelas robotik itu. Nanti mungkin masih bisa bertambah ini ya timnya, nggak masalah. Jadi Anda kalau nggak ngerti atau apa mau didiskusikan lewat grup. Nanti banyak riset-riset robot yang cukup menarik bisa kita diskusikan di grup itu. Saya kira demikian. Jadi untuk pertemuan kita yang pertama saya cukupkan dulu.
Jadi nanti silakan dibaca-baca dulu. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan lagi, ada mau ditanyakan, nanti bisa lewat grup kelas di WA ya. Saya kira demikian ya. Tadi jangan lupa ya, jangan lupa permintaan saya tiap-tiap masing-masing membuat ringkasan profil Anda kirim di grup juga ya, biar kita saling mengenal satu sama lain ya, sama fotonya ya. Oke, saya kira demikian. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap menjaga kesehatan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Sama-sama. Ya, sama-sama. Izin Pak. Nggak dimatikan dong recordnya. Kok nggak bisa dimatikan? Alvin, bisa kakak matikan? Nggak bisa. Ya udahlah, tinggal aja. Dadah.